Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan menjelaskan alat ukur micrometer scrope. Bisa dilihat, ini adalah kotak micrometer scrope. Di dalamnya kalau misalkan kita buka, itu ada dua bagian. Yang pertama ada alat micrometer scrope-nya sendiri. Yang kedua adalah alat untuk mengkalibrasi kedudukan yang ada di micrometer scrope-nya sendiri. Oke. Micrometer scrope sendiri digunakan untuk mengukur ketebalan dari sebuah benda. Bagian-bagian yang terdapat di micrometer scrope sendiri ada yang namanya tuas pembuka dan pengunci. Yang kedua ada skala utama, bisa dilihat di sini. Ini adalah skala utama dan juga ada skala putar. Cara pegangnya adalah bisa dilihat sendiri, tangan kiri saya memegang seperti ini. Tangan kanan saya gunakan untuk memutar skala putarnya. Oke. Bukan yang ini yang diputar teman-teman, yang diputar adalah yang ujung paling kanan. Ya, sebelum kita memutar, pastikan terlebih dahulu bahwa alat ini sudah berada di titik nol. Bisa dilihat mungkin. Kalau misalkan garis yang tengah sini, dia sudah sejajar dengan garis nol atau tegak lurus dengan garis nol yang ada di skala putar. Sebelum kita mengukur, yang pertama yang kita lakukan adalah membuka dulu tuas penguncinya ke arah bagian kanan. Kemudian yang kita putar adalah skala putarnya. Kita putar berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini. Dan cara bacanya sendiri, dia harus tegak lurus dengan mata. Tidak boleh dari samping, tidak boleh dari atas, atau tidak boleh dari bawah. Saya ambil contoh untuk mengukur ketebalan dari si koin 500-an rupiah ini. Kita masukkan dulu pertama ke dalam sini. Kemudian skala putarnya kita putar. Kalau sudah terasa agak keras untuk diputar, kita putarnya pelan-pelan aja sampai dia terdengar bunyi klik sekali. Oke, kalau misalkan sudah terdengar bunyi klik seperti itu, selanjutnya adalah kita kunci kembali tuas penguncinya. Lalu kalau misalkan ini mau dibuka, bisa dapat dibuka. Oke, ternyata nggak bisa dibuka ya karena ujungnya agak sedikit lebih tebal di bagian ujung koin ini. Oke, kita lanjut saja ke cara penulisan hasilnya. Penulisan hasilnya bisa kita tulis X sama dengan X plus minus delta X satuan. X itu sendiri adalah variabel, terus yang X yang kedua adalah hasil pengukurannya, delta X adalah rambatan kesalahannya, kemudian ada satuan. Oke, untuk variabel dari ketebalan sendiri bisa digunakan L. Kemudian untuk hasil pengukurannya, karena di sini kita punya dua skala, yaitu ada skala utama dan juga skala putar, maka untuk hasilnya kita harus mencari terlebih dahulu nilai skala utama dan skala putarnya. Skala utama bisa ditulis di sini. Skala utama sama dengan skala utama itu adalah skala yang di bagian sini ya, teman-teman. Bisa dilihat itu dia ada 0 sampai 5 dan seterusnya. Bisa dilihat di sini skala utamanya itu ketika dia di bawah berarti dia menunjukkan 0,5, kemudian di atas 1, di bawah lagi 1,5, terus kemudian dia 2 di atas. Kita bisa lihat di sini itu dia menunjukkan skala utamanya adalah 2. Bisa dilihat teman-teman di sini pada ujung si skala putarnya ini dia sudah menunjukkan angka atau garis yang bernilai 2. Oke, bisa kita tulis berarti skala utamanya adalah 2. Satuannya adalah milimeter. Kemudian untuk skala putarnya sendiri, di sini kita bisa lihat ada nilai 0, dari 0 sampai 0 lagi itu dia ada 50 garis. Oke, berarti kita bisa lihat di sini nilai skala putarnya adalah ini kita lihat yang sejajar dengan garis yang di sini. Kalau misalkan seperti ini, dia melebihi dari garis ke-13 dan dia kurang dari garis ke-14. Nah, kalau misalkan ada di tengah-tengah seperti ini, teman-teman bacanya seperti apa? Nah, cara bacanya sendiri adalah kita ambil yang sebelumnya. Berarti garis ke-13. Nah, kenapa kita tidak ambil garis ke-14? Biarkan saja, nggak apa-apa. Garis ke-13-nya itu ada lebihnya sedikit. Nah, itu adalah yang dinamakan dengan kesalahan dari alat ukurnya tersebut. Makanya di sini bisa dilihat cara penulisannya adalah dikasih simbol plus dan minus. Oke, kita tulis berarti skala putarnya adalah 13.
Nah, apakah skala putarnya di sini sudah bisa langsung kita tambah dengan skala utama? Belum, teman-teman. Kita harus kalikan lagi dengan yang namanya SPT. SPT itu apa sih, teman-teman? SPT itu adalah skala pengukuran terkecil. Skala pengukuran terkecil itu rumusnya selisih dibagi dengan interval. Untuk rumus selisihnya itu ataupun penjelasan lebih lanjut dari interval itu, teman-teman bisa lihat video sebelumnya yang berjudul MISTAR, penggunaan alat ukur MISTAR. Oke. Nah, selisihnya berarti U2 dikurang U1 ya, sama. Ini skalanya bisa kita lihat sebenarnya dia dari 0, terus 5, terus 10, dan seterusnya gitu. Berarti untuk selisihnya adalah 5 dikurang dengan 0. Karena selisih itu rumusnya secara matematis U2 dikurang U1. U2-nya adalah 5, U1-nya adalah 0. Berarti 5 dikurang 0 adalah 5. Untuk intervalnya sendiri, kita bisa lihat di sini. Intervalnya itu adalah banyaknya garis atau jarak yang ditempuh dari 0 ke 5. Nah, jaraknya itu adalah banyaknya garis yang ada di dalam 0 sampai 5. Kita bisa lihat banyaknya garis yang dari 0 sampai 5 itu ada berapa banyak. Bisa teman-teman lihat di sini, itu kita hitung atas dan bawah ya teman-teman. Itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berarti kita bisa lihat di sini ada intervalnya adalah 10. Nah, karena kita punya dua skala, yaitu skala utama dan skala putar, maka intervalnya juga ada dua. Skala utama itu intervalnya 10 tadi, dan skala putarnya intervalnya adalah banyaknya garis yang ada di dalam skala putarnya tersebut. Nah, banyaknya garis di sini, dari 0 sampai 0 itu, bisa teman-teman lihat, dari 0 ini, dari 0 yang di sini, bisa teman-teman lihat, sampai dia full satu putaran, itu dia ada 50 garis. Maka, untuk SPT-nya sendiri, 5 dibagi dengan 500. Oke. Nah, 5 dibagi 500 berapa teman-teman? Hasilnya adalah 0,01 mm. Oke, maka skala putarnya itu tadi, skala putar sama dengan 13 dikali dengan 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,13 mm. Nah, ketika kita sudah dapat hasil ini, kita bisa langsung menambahkan atau menjumlahkan hasil dari pengukuran skala utama dan juga skala putar. Nah, skala utamanya tadi adalah 2 mm. Skala putarnya adalah 0,13 mm. Oke, ketika ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 2,13 mm. Nah, bisa langsung kita tulis di sini teman-teman. Hasilnya adalah X-nya itu atau hasil pengukurannya adalah 2,13 plus minus delta. Nah, delta sendiri rumusnya adalah setengah dikali dengan SPT. Berarti SPT-nya tadi setelah kita dapat setengah dikali dengan ini nilai ini teman-teman, 0,01 mm. 0,01 dikali 1/2 atau dibagi 2, hasilnya adalah 0,005 mm. Maka bisa kita tulis langsung di sini hasil deltanya atau kesalahannya adalah 0,005, satuannya adalah milimeter. Oke, sekian dari penjelasan untuk alat ukur mikrometer skrup. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe guys.